Dikta menginjak pedal gas mobilnya dengan keras. Hatinya berdegup kencang dan pikirannya kacau. Dia tak henti-hentinya memandang jam tangan dan berdoa dalam hati agar kekasihnya baik-baik saja. Sesampainya di rumah sakit, Dikta berlari kencang menuju ruang tunggu tempat keluarga Arumi berada. Melihat mama dan papanya yang duduk terdiam dengan mata sembab, Dikta semakin panik. "Bagaimana keadaan Arumi, Pak?" tanya Dikta dengan nafas terengah-engah. Papanya hanya menggeleng pelan. "Kondisinya masih kritis. Dokter masih berusaha," ucapnya dengan suara yang serak. Dikta menundukkan kepalanya, rasa sakit dan ketakutan bercampur menjadi satu. Dia meremas tangannya sendiri, berusaha keras menenangkan diri, tapi pikiran tentang Arumi yang sedang berjuang antara hidup dan mati membuatnya semakin tak berdaya. Setiap detik terasa begitu berat. Dikta duduk di samping Mama Arumi, memegang tangan beliau yang dingin. "Ma, Arumi akan baik-baik saja," bisiknya dengan hati yang terluka. Meski Dikta tak yakin dengan perkataannya. "Jadi Arumi juga merahasiakan semua ini dari kamu?" tanya Mama Arumi dengan suara pelan. "Aku tahu kabar ini dari Joe. Arumi tanpa sadar meninggalkan hasil medis di mobilku," ucapnya penuh penyesalan. "Kenapa Arumi harus merahasiakan semua ini, Ma? Mama tahu dari sebulan yang lalu. Kita berdua berusaha mencari dokter terbaik, tapi hampir semua hasil medis mengatakan kemungkinan hidupnya sangat kecil. Hal itulah yang membuat Arumi menutup dirinya. Tidak ingin membuat kamu bersedih, Dikta." Sebuah perasaan tak berdaya menyelimuti hatinya saat mendengar perkataan Mama Arumi. Berharap ada keajaiban yang membawa gadis itu kembali ke sisinya. "Dikta, kenapa pakaian kamu berantakan sekali?" Riri, ibunda Dikta, menyadari pakaian putranya yang tampak kusut dan urakan. "Aku tadi sempat istirahat di ruangan, Ma. Kepalaku sakit." Riri menghembuskan nafas kasar. Ia tahu betapa Dikta sangat mencintai Arumi. Bahkan hubungan mereka selama 4 tahun sama sekali tak pernah dihiasi dengan pertengkaran. Siapa sangka, dalam waktu sebulan semua mimpi indah itu seolah hancur kala Arumi dinyatakan menderita kanker otak stadium 4. Dan hari ini, Riri menyaksikan sendiri bagaimana putranya terlihat sangat rapuh. Ketakutan tercetak jelas di mata Dikta yang terlihat sayu dan kelelahan. Setelah mengalami kritis beberapa jam sebelumnya, Arumi akhirnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang menggembirakan. Ia duduk bersila di atas berangkar di ruang perawatan, tampak lebih segar dari sebelumnya. Wajahnya yang pucat kini mulai memerah, menandakan darahnya beredar lebih baik. Dikta, yang telah setia menunggu di sampingnya, tak bisa menyembunyikan kelegaan dan kebahagiaan melihat kekasihnya mulai membaik. Mata Arumi berbinar saat melihat Dikta, dan dengan gerakan lembut, ia mengulurkan tangannya. "Sayang, aku gak mimpi kan? Kamu beneran sehat?" Dikta, penuh dengan rasa rindu yang telah terpendam, segera menggenggam tangan Arumi dan duduk di tepi berangkar. "Aku merindukanmu," bisik Arumi dengan suara yang masih serak namun penuh kasih. Dikta tidak bisa menahan air matanya. Tetesan air mata kebahagiaan jatuh membasahi pipi. Kedua tangannya melingkar di pinggang Arumi yang langsing. "Kamu harus sembuh, kita akan segera menikah," ucap Dikta penuh janji sambil mengecup puncak kepala Arumi. Dengan senyum yang mengembang di wajahnya, Arumi memandang Dikta dengan mata berbinar, menganggukkan kepalanya. "Sayang, aku mau makan makanan pertama kali saat kita pacaran. Kamu mau beliin aku kan?" ucapnya manja. Mendengar permintaan itu, hati Dikta terasa hangat. "Tentu saja," jawabnya sambil mengeluarkan ponsel dari dalam saku celana. "Biar aku hubungi Joe, aku gak mau ninggalin kamu sedetik pun," ucapnya lembut. "Aku juga mau makan ayam goreng. Emangnya boleh?" "Boleh kok, aku gak mau makan makanan rumah sakit, terlalu hambar." "Baiklah, mau apa lagi?"
Es teh kayak bikinan mama kamu. Senyum di bibir Dikta mereka mendengar pernyataan manis dari Arumi. Baiklah sayang. Di ruangan yang sunyi dengan aroma obat-obatan yang menusuk hidung, Joe berjalan masuk dengan tas besar yang penuh dengan kotak-kotak cemilan yang sudah dituliskan oleh Dikta sebelumnya. Semua itu adalah makanan dan minuman kesukaan Arumi, dari ayam goreng, keripik, hingga kue cubit yang lembut. Dikta, dengan penuh perhatian, melepas oksigen yang terpasang di wajah Arumi. Ia ingin memastikan kekasihnya itu bisa menikmati makanan kesukaannya tanpa hambatan. Sambil berusaha mengunyah dengan lemah, air mata Arumi mulai menetes. Setiap kunyahan mengingatkannya pada hari-hari ketika kesehatannya masih memungkinkan mereka untuk tertawa dan makan bersama tanpa beban penyakit. Dengan tangan yang gemetar, ia memegang tangan Dikta erat-erat, matanya yang sembab menatap dalam ke mata pria itu. Dengan suara serak, ia berbisik, "Janji padaku, kamu akan bahagia, bahkan lebih bahagia ke depannya." Dikta, yang merasakan beratnya setiap kata yang diucapkan Arumi, menggenggam tangan Arumi kembali dengan penuh kekuatan. "Aku janji, sayang." Jawabnya, suaranya tersekat oleh emosi. "Asalkan kamu tetap di sini. Janji, kamu gak akan sedih." "Tentu saja. Aku berjanji akan bahagia, terlebih kita akan menikah." Arumi mengangguk tipis. Gadis itu sangat menikmati suapan demi suapan yang diulurkan Dikta ke mulutnya. Namun tak berselang lama, mata Arumi mendadak membelalak saat dia berusaha menelan makanannya. Napasnya terengah-engah seakan setiap helaan udara menjadi semakin sulit. Wajahnya yang semula berseri kini pucat pasi, seolah oksigen gan mengalir dalam darahnya. Dikta yang duduk di sebelahnya, dengan sigap mengambil napkin dan mengelap sisa makanan yang masih menempel di sudut bibir Arumi. Memakaikan masker oksigen di wajah Arumi. Namun, belum sempat lega, tubuh gadis itu tiba-tiba menegang, matanya terpejam kuat, dan mulutnya terbuka tanpa suara saat kejang mulai menguasai tubuhnya. Dikta, yang panik namun berusaha tetap tenang, memegang tangan Arumi, mencoba memberikan rasa aman meski jantungnya sendiri berdebar kencang tak karuan. "Sayang, Arumi!" Kejadian itu begitu cepat dan mengejutkan, membuat Dikta merasa ketakutan akan kehilangan orang yang paling ia cintai. "Jo!" Suara Dikta mengalun di ruangan itu, tegas, memanggil anak buahnya yang tengah berdiri di depan ruangan. Bukan hanya Joe. Mama Arumi, Mama dan Papa Dikta juga ikut masuk ke dalam. Mereka membelalak ketika melihat keadaan Arumi yang kian menyedihkan. "Pa, cepat panggil dokter!" teriak Riri dengan isak tangis. Sedangkan Dikta merasakan dadanya penuh, seolah tak mampu berucap, melihat keadaan kekasihnya yang tampak pucat dan kesulitan untuk bernafas. Para dokter dan perawat bergerak cepat dalam ruangan yang bermandikan cahaya putih. Udara dingin terasa menggigit kulit, namun terasa lebih menusuk di hati Dikta yang duduk termangu di luar ruangan. Tangan kanannya meremas rambut yang acak-acakan. Dari balik pintu kaca, Dikta hanya bisa melihat bayangan para medis yang berlalu lalang. Sementara suara bip dari mesin di ruangan itu seakan menghitung mundur harapan yang kian menipis. Tiba-tiba, sebuah gerakan dari seorang dokter yang menghampiri pintu membuat jantung Dikta seolah berhenti sejenak. Ketika pintu terbuka dan dokter itu menggelengkan kepala dengan pandangan yang berat, Dikta merasa seolah dunia runtuh dalam sekejap. "Maafkan kami, Tuan. Semua kehendak ada pada Yang Kuasa. Kami sudah berusaha, tapi Tuhan lebih menyayangi Nona Arumi." Ucap dokter tersebut dengan nada yang penuh empati, namun tak bisa menyembunyikan kekecewaan. Dikta berdiri dengan tubuh yang terasa lemas, nyaris tak bisa menopang beban tubuhnya sendiri. Ia merasa seolah sebagian dari jiwanya telah direnggut paksa, meninggalkannya dalam kehampaan. Wajahnya pucat pasi, matanya yang sembab menatap tak percaya ke arah dokter itu, dan tanpa bisa menahan lagi, air mata mulai menetes membasahi pipinya yang dingin. Dikta merasa seolah ia tengah menghadapi mimpi paling buruk dalam hidupnya.
namun tak ada yang bisa membangunkannya. Arumi! Dikta berdiri tegak, namun jelas terlihat kesedihan saat ia ikut membawa keranda yang menutupi tubuh kekasihnya, Arumi. Pria yang biasanya terlihat dingin dan berkarisma kini terasa rapuh, terutama saat mengenakan kacamata hitam yang menyembunyikan matanya yang sembab dan pakaian serba hitam yang seolah menyerap seluruh emosinya. Langit seakan turut berduka, mengirimkan hujan yang turun tanpa henti, membasahi bumi dan semua yang hadir. Suasana pemakaman itu semakin pilu dengan tangisan yang pecah dari kerumunan keluarga Arumi. Saat tanah kian mengguyur tubuh Arum yang layu, jiwanya seolah ikut terkubur di dalam sana, menghadirkan sesak yang tak terkira, membuat Dikta tak kuat untuk berdiri di samping makam kekasihnya. Matanya menatap tajam ke arah pria berjaket hitam yang duduk terisak di samping makam Arumi. Hati Dikta seketika dipenuhi kemarahan yang membara, tak mampu menyembunyikan rasa muak dan benci terhadap pria yang pernah meninggalkan Arumi ketika dia masih sangat membutuhkan seorang ayah. Terlambat, semua air mata yang kau keluarkan sia-sia karena sekarang Arumi sudah meninggal, kata Dikta dengan nada penuh kebencian. Suaranya keras menggema di antara deretan batu nisan yang sunyi. Pria itu menoleh, matanya yang sembab bertemu dengan pandangan menyala dari Dikta. Dikta melangkah mendekat, setiap jejak langkahnya seolah menghantam tanah dengan kekuatan penuh. Kau tidak punya hak untuk menangis di sini, untuk meratapi kematian anak yang pernah kau buang. Serunya, suaranya lebih pelan karena menghormati Mama Arumi yang juga masih berduka. Bahkan wanita itu harus dipapah beberapa orang kerabat, karena tak sanggup untuk berdiri. Pria berjaket hitam itu terdiam, air matanya berhenti sejenak, seolah kata-kata Dikta telah menyentaknya dari lamunan duka. Siapa kau? Suaminya? Dikta memandang dengan tatapan yang dingin, seolah-olah mampu membekukan darah di urat nadi pria itu. Pertama kalinya Dikta melihat secara langsung pria yang telah membuang Arumi dan mamanya puluhan tahun silam saat gadis itu berusia 2 tahun. Dan tanpa malu, pria itu datang dalam kondisi yang seolah paling menyedihkan. Di pemakaman, para sahabat Dikta memasuki makam dengan langkah pelan dan penuh hormat. Masing-masing mengenakan pakaian serba hitam, simbol duka yang mendalam. Tangan mereka memegang rangkaian bunga yang indah, namun penuh kesedihan. Dikta berdiri tegap, namun matanya berkaca-kaca menatap foto Arumi yang tersenyum manis dalam genggamannya. Seorang sahabatnya perlahan mendekat, meletakkan bunga di samping makam, kemudian sedikit menunduk di sebelah Dikta. Kami semua merasa kehilangan. Bro, gue tahu lo kuat, ucapnya dengan suara pelan. Pria di balik kacamata hitam itu hanya mengangguk. Kesunyian sesekali dipecah oleh isak tangis yang teredam. Aura kesedihan menyelimuti setiap sudut makam, setiap teman yang hadir juga ikut merasakan duka. Sera, kau apakan putriku hingga seperti ini? Pria berjaket hitam itu akhirnya membuka mulut. Seharusnya aku yang bertanya, di mana peranmu sebagai ayah di saat Arumi benar-benar membutuhkanmu? Bukan datang ketika dia sudah terbujur kaku di dalam tanah. Meski dadanya terasa sesak, Sera, Mama Arumi tetap berusaha mengeluarkan emosi yang selama ini terpendam. Semua ini karena kamu tidak becus mengurus anak. Jo, usir makhluk ini dari sini, ucap Dikta tegas ketika pria itu kian bicara dan menyakiti Sera. Di kantor, Astrid duduk sendirian di sudut kantin, membolak-balik ponselnya dengan raut wajah yang bingung dan sedikit terkejut. Berita demi berita yang ia baca semakin membuatnya tenggelam dalam keheranan. Ternyata selama ini Dikta, bos yang selalu terlihat tegas dan fokus pada pekerjaan, memiliki kehidupan pribadi yang tak pernah terungkap di kantor. Kekasihnya, yang kini telah meninggal dunia, menjadi headline di berbagai media. Astrid terdiam, menyesap kopi pelan, mencoba mencerna semua informasi tersebut. Erem, kamu lihat berita yang lagi heboh gak? Berita apa? Berita kekasih Tuan Dikta. Uhuk,
Astaga, Eram segera mengelap mulut yang berantakan. Nyaris tersedak kuah Mia yang baru saja masuk ke mulutnya. "Kak kekasih?" tanyanya tergagap. "Jangankan kamu, aku aja kaget setengah mati ternyata selama ini dia punya pacar, kirain jomblo." Saat itu juga Eram merasa lututnya lemas teringat dengan kejadian yang baru saja terlewat 2 hari yang lalu, di mana ia dan Dikta melewatkan pergumulan panas di atas sofa. Pacar Tuan Dikta meninggal? Apa dia tahu apa yang terjadi pada kekasihnya? Tiba-tiba, mata Astrid tertumbuk pada sebuah foto di artikel berikutnya. Foto Dikta yang sedang berdiri di pemakaman sambil memegang bingkai foto kekasihnya. Astrid melihat lebih dekat, memperbesar gambar, hingga jantungnya serasa berhenti sejenak. Wanita dalam foto tersebut memiliki kemiripan yang mencolok dengan Aram. Dengan gerakan kasar, Astrid menggoyang lengan Aram, membuat garpu di tangan Aram nyaris terjatuh. "Aram, ya ampun! Aduh, kenapa sih? Aram, kamu nyadar nggak pacar Tuan Dikta mirip sama kamu?" Tanya Astrid dengan nada suara yang meninggi, mencoba menahan rasa kagetnya. Aram, yang semula tenang menikmati makan siangnya, kini terlihat bingung dan terkejut. Matanya membulat sempurna, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya dari Astrid. "Gak mungkin, Astrid berhenti bercanda di saat seperti ini," sahut Aram dengan mata berkaca-kaca karena tersedak. Astrid, yang tampaknya tidak bercanda, menyerahkan ponselnya dan kembali memperbesar artikel yang baru saja ia lihat. "Lihat ini, Aram. Ini foto artikel yang baru saja diambil di pemakaman," ujarnya sambil menyerahkan ponsel. Aram, masih dengan sisa batuk, mengambil ponsel tersebut dan memperhatikan foto yang ditunjukkan. Benar saja, gadis dalam foto itu memiliki fitur wajah yang sangat mirip dengannya, hampir seperti melihat cermin. Aram merasakan detak jantungnya mempercepat. "Ini tidak mungkin, Astrid. Aku tidak percaya di dunia ini ada yang benar-benar memiliki wajah serupa." Meski menyangkal, rasa penasaran dan kecemasan bercampur menjadi satu. Astrid menghela napas. "Aku yakin, Aram. Tapi menurutku kamu harus percaya hal itu. Memang ada sebagian orang memiliki wajah serupa meski tanpa ikatan darah." Aram mengembalikan ponsel kepada Astrid dan kembali pada Mia yang sudah mulai dingin, tapi selera makannya telah hilang. Pikirannya melayang ke Dikta yang pasti sedang berduka. "Astrid, aku kayaknya duluan mau ke ruangan," kata Aram. Suaranya terdengar gugup. Astrid mengangguk. "Aku nemenin kamu ya." "Gak perlu, kamu makan aja lagi." Ya udah, hati-hati. Astrid merasa bersalah setelah melihat mata sahabatnya berkaca-kaca, entah karena apa. Secepat kilat Aram menghilang dari kantin dan menuju ke ruangan tempatnya bekerja. Di ruangan itu, keadaan masih sepi karena karyawan lainnya masih menikmati makan siang. Aram terduduk lesu di ruangan accounting, tangannya menutupi kedua telinganya. Ucapan tajam dari ibu tirinya terus berputar di kepala, menyayat hati yang sudah lama terluka. "Pergi dari rumah ini dan cari ibumu yang sialan itu." Kalimat itu seolah-olah menjadi pisau yang terus mengiris hatinya. "Apa maksud ibu? Kamu kira ibumu benar-benar sudah mati? Kamu percaya dengan ucapan ayahmu yang bodoh itu? Hah? Tidak, Aram. Ibumu sebenarnya masih hidup. Dia pergi bersama kembaranmu dan tak pernah kembali." Aram menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang mengancam jatuh. Di tengah keheningan ruangan yang hanya terisi oleh deru AC, dengan kedua tangan masih membekap telinga, dia berusaha keras untuk menenangkan diri, namun setiap detik semakin menyakitkan karena setiap kata itu terus menghantui pikirannya. "Aku berharap semua ini tidak benar." Bersambung. Bab ke-10. Ruang kerja Dikta yang biasanya rapi dan teratur kini berubah menjadi zona perang kertas dan file. Astrid tampak gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di antara tumpukan dokumen yang menyesakkan di atas meja. Wajahnya tampak pucat,
Bibirnya menggigit-gigit ujung pena, menandakan kecemasan yang mendalam. "Bos, kemana sih? Mana ponselnya gak aktif?" Gumam Astrid dalam hati sambil mengusap keningnya yang mulai berkeringat. Ia tahu betul, sejak kepergian Arumi seminggu yang lalu, pria itu belum sekalipun menjejakkan kaki di kantor. Kehilangan itu terlalu pahit untuk ditelan, membuat Dikta tak mampu menghadapi realitas pekerjaan yang menumpuk. Astrid menghela napas panjang, matanya memandangi foto Dikta yang tersenyum lebar di atas meja kerjanya. "Setampan ini loh, saya juga mau jadi pacar Tuan Dikta. Kenapa harus galau sih? Padahal masih banyak yang mau sama dia." Bisiknya lirih. Dengan langkah yang berat, ia mulai membuka file satu persatu, mencoba menuntaskan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Dikta. "Aduh, kepala gue bisa meledak ini. Sialan bos Dikta." Ceklek. "Aps." Astrid mengatupkan mulut rapat-rapat ketika melihat kehadiran bosnya, yang dengan cepat membuka pintu ruangan. Saya mendengar sumpah serapah tadi. Kenapa? Kamu sudah bosan bekerja?" Dikta dengan santainya mendaratkan bokong di atas kursi, melepas dua kancing kemeja hitam yang dikenakan seolah ruangan itu terasa sangat panas. "Sepertinya Anda salah dengar. Saya tidak mendengar apapun di ruangan ini." "Astrid, sekali lagi saya dengar kamu mengeluh seperti itu. Siap-siap angkat kaki dari tempat ini." "Ya ampun Tuan, tidak, Anda pasti salah dengar." Astrid dengan cepat membereskan lembaran file di atas meja agar Dikta bisa segera bekerja. "Bagaimana dengan rencana pembangunan pabrik susu di dekat peternakan?" tanyanya dengan nada dingin. Astrid mengangguk yakin. "Semuanya berjalan lancar Tuan. Hari ini seharusnya ada meeting dengan peternak yang sudah kita janjikan. Tapi karena Tuan tidak ada kabar, pagi tadi saya batalkan." Brak. Dikta tiba-tiba menggebrak meja membuat Astrid tersentak hingga memejamkan mata. "Kenapa kamu batalkan meeting kita hari ini?" "Maaf Tuan, tadi pagi Tuan Dikta tidak bisa dihubungi. Jadi saya batalkan saja." Jawabnya sambil memundurkan langkah ke belakang, merasa takut akan tatapan Dikta yang menyeramkan. "Astrid, berapa tahun kamu sudah bekerja dengan saya?" "Maaf Tuan, bisakah saya hubungi lagi peternak itu?" "Tentu saja, saya bela-belain datang ke kantor untuk meeting hari ini." "Maafkan saya Tuan, saya pastikan dalam waktu 1 jam mendatang beliau akan tiba di ruang meeting." "Tidak perlu, kita akan meeting di ruangan ini." "Baiklah." "Gila, lama-lama gue bisa gangguan mental kerja sama dia." Gumam Astrid sambil meraih ponselnya untuk menghubungi seseorang yang akan diajak bekerja sama dalam proyek besar yang direncanakan Dikta. "Astrid?" "Iya Tuan. Mana kopi untuk saya?" "Tunggu sebentar, segera akan saya hubungi staf pantry." "Lelet sekali. Ya ampun, jangan bilang nih orang lagi PMS, bisa-bisanya kerjanya marah-marah mulu." "Astrid, tunggu sebentar." "Apalagi, Tuan, kamu tidak perlu menghubungi staf pantry. Saya mau teman kamu yang bawakan kopinya ke ruangan ini." Teman saya? Kamu pura-pura lupa." "Maksud Tuan, Erem? Tapi kan dia..." "Jangan bantah perintah saya dan jangan buat mood saya bertambah berantakan." "Baiklah." Astrid berlalu sambil menundukkan kepala dari ruang direktur, langkahnya tetap menuju ruang accounting untuk memanggil Aram. "Kenapa?" Aram berbisik sambil menutup pintu ruangannya dengan pelan agar teman lainnya yang tengah bekerja tidak terganggu. "Gila, bos Dikta beneran naksir kamu kayaknya. Kamu disuruh ke ruangannya sekarang." "Ngawur. Beneran Aram, kamu disuruh bawain kopi ke ruangannya." "Nggak mau. Itu kan bukan pekerjaanku." "Ya ampun, kamu mau aku depresi? Mana kerjaannya marah-marah mulu. Kali ini aja, Beb, bantuin aku ya." Astrid memohon dengan mencakupkan kedua tangan di depan dada, agar Aram menerima permintaannya untuk membawakan kopi ke ruangan Dikta. "Cuma bawa kopi aja kan?" "Iya, aku jamin gak lama karena dia sebentar lagi ada meeting, tapi kamu harus tetap waspada."
Aram merenggut saat berlalu dari hadapan sahabatnya, menyesalkan kenapa Dikta harus menyuruhnya membawakan kopi padahal itu bukan bagian dari tugasnya. Aram berjalan dengan langkah berat menuju ruangan Dikta, tangannya menggenggam nampan berisi secangkir kopi hitam. Sesampainya di pintu, dia menarik napas dalam, mencoba meredam api kemarahan yang berkobar di dalam dada. Begitu pintu terbuka, Dikta langsung menyambutnya dengan senyum licik yang sudah 2 kali ia lihat. "Terima kasih," ucap Dikta seraya bangkit dari kursinya. "Tuan, maaf saja, ini bukan bagian dari pekerjaan saya." Tanpa meminta izin, Dikta meraih tangan Aram dan menariknya mendekat. Aram mencoba menarik tangan, tapi genggaman Dikta terlalu kuat. Cap. Dengan gerakan cepat, Dikta mencuri sebuah ciuman di bibir Aram, meninggalkan rasa kesal yang memenuhi hati wanita itu. Aram mendorong Dikta dengan keras, matanya memancarkan api kebencian. "Jangan pernah melakukan itu lagi, Tuan!" bisiknya dengan suara tercekat. "Atau saya akan membuka mulut tentang apa yang pernah terjadi di antara kita." Dikta hanya tertawa kecil, menunjukkan kepuasannya akan kekuasaan yang ia miliki. Dikta tersenyum licik, matanya berkilat dengan ekspresi yang sulit diartikan. Di hadapan Aram yang dengan polosnya memandang pria itu, Dikta melancarkan kata-katanya tanpa belas kasihan. "Kamu tahu, Aram, kamu hanyalah pelampiasanku saja. Wajahmu begitu mirip dengan Arumi, Etiuke hanyalah kiriman musuh untuk menghancurkanku. Apa maksud Tuan? Siapa yang mengirimmu ke perusahaan ini? Aku yakin kamu hanya disuruh untuk mengacaukan konsentrasiku bermodalkan wajahmu yang mirip Arumi." Aram menghembuskan nafas kasar. "Anda terlalu banyak bermimpi. Tidak ada yang mengirim saya ke sini, juga tidak ada yang menyuruh saya menjadi mata-mata. Benarkah? Saya sedang butuh kerjaan, tidak lebih dari itu." "Baguslah, jadi jangan pernah berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih antara kita," lanjut Dikta tanpa rasa penyesalan. Suaranya datar, namun setiap kata yang diucapkannya seperti belati yang menusuk langsung ke hati Aram. Saat hendak meninggalkan ruangan direktur, pintu ruangan itu terbuka dengan tiba-tiba dan muncul sosok pria dengan pakaian rapi yang menggandeng erat lengan seorang wanita. Langkah Aram terhenti, pandangannya terpaku pada satu titik. Wanita itu tidak lain adalah Tina dan Agam. Terpana, Aram menatap mereka berdua dengan mata yang terbelalak. Agam dan Tina sama-sama terlihat gugup saat mereka memasuki ruangan. Aram dapat merasakan hatinya seperti diperas. Langkahnya terhenti, tangannya terasa dingin. Dia ingin berteriak, tapi hanya bisu yang terjebak di tenggorokannya. Agam, yang menyadari keberadaan Aram, tampak bingung. "Aram, kenapa kamu bisa ada di sini?" tanya Agam dengan suara yang tergagap. Tina, di sisi lain, mendongakkan kepala, merasa menang dari kakaknya. "Aku rasa dia hanyalah seorang office girl. Lihat tangannya, Mas. Dia kerjanya bawa nampan keliling." Ejek Tina tanpa malu. Aram mengepalkan tangan, meski di ruangan itu ada Dikta, namun ia harus membalas perkataan wanita kurang ajar ini. Plak. "Dasar pelakor. Puas kamu tinggal bersama suamiku? Aram, diam kamu, Mas. Kamu tidak berhak menyebut namaku. Menjijikan. Aku tidak bisa bertengkar di sini. Aku harus menghormati Tuan Dikta." Ucap Agam meninggalkan Aram di dekat pintu masuk. Pria itu kembali menggandeng lengan Tina, namun sebelum melangkah, Agam mengelus pipi Tina, bekas tamparan istrinya. "Kurang ajar sekali kamu, Mas Agam. Kita belum bisa bercerai." Dikta yang sadari tadi melihat pertengkaran langsung di depan matanya bisa menarik benang merah dari setiap perkataan yang keluar di mulut Aram dan kliennya, Agam. "Oh, jadi ini suaminya?" Sementara itu, pintu ruangan langsung ditutup oleh Aram yang tak ingin lagi melihat wajah suami bersama adik tirinya.
Tepat saat hendak masuk ke dalam lift, tiba-tiba Astrid menghentikan langkahnya. "Aram, kenapa Agam ada di sini?" Tanyanya to the point. Astrid menatap cemas. "Sumpah, aku nggak tahu ternyata klien yang mau diajak kerja sama Tuan Dikta ternyata Agam, suami kamu. Menjijikan. Tunggu. Perlu kita kerjai perempuan itu? Gak usah, aku males berurusan sama dia. Kamu Aram, kamu terlalu polos jadi istri. Nyata-nyata suami kamu udah direbut loh. Mereka berdua sama-sama busuk. Ya udah deh, aku aja sendirian ngerjain Tina. Mau kamu apakan dia?" Tanya Aram dengan senyum tipis di bibirnya. "Kita masukkan sesuatu di minumannya agar pelakor itu diare hebat." "Mas Agam juga." "Beneran? Kamu setuju?" "Oke, kita buat mereka kesakitan sepulang dari sini." Tina dan Agam baru saja keluar dari ruangan meeting yang melelahkan di ruangan Dikta. Ketika keduanya hendak melangkah ke arah lift, Astrid dengan tatapan menyala-nyala menghadang mereka di koridor. Di belakangnya, Aram berdiri dengan kedua tangan terlipat di depan dada. "Agam, puas lu ngancurin sahabat gue?" bentak Astrid dengan suara yang keras, menarik perhatian beberapa karyawan yang lewat. Agam mengernyitkan dahi. "Ternyata lu kerja di sini juga. Pantas Aram bisa jadi office girl dengan cepat di perusahaan ini." Ucap Agam dengan nada mengejek, yakin bahwa Astrid telah menggunakan pengaruhnya untuk membantu istrinya mendapatkan posisi tersebut. "Seharusnya kamu malu mengatakan hal itu. Bahkan ketika di rumah pun, aku jarang meminta uang padamu. Diam kamu, Aram!" Plak. Aram melayangkan tamparan keras di pipi suaminya, bahkan hingga berjejak. "Berhenti bersembunyi di balik ketiak mamamu. Sudah puas kamu melihat hidupku seperti sekarang, Mas Agam?" Jika bertengkar di rumah, Aram tak akan pernah mendapat kesempatan untuk bicara atau maupun melawan karena ibu mertuanya sangat galak dan pasti akan menyerangnya tanpa ampun. Tapi di sini, ia akan mengerahkan seluruh tenaga untuk membalas perbuatan Agam yang telah menghancurkan masa depannya. Astrid yang semakin geram menghentakkan kakinya. "Gak usah banyak bacot. Gue benci banget sama pria kemayu kayak lo. Bisanya cuma sembunyi di ketek mama lu doang," katanya sambil menunjuk ke arah Agam dengan jari yang gemetar. Terlihat jelas kemarahan yang berkobar di mata Astrid. Tak terbayang bagaimana sakitnya menjadi Aram, dikeroyok dan dikucilkan oleh keluarga Agam. Lo gak usah ikut campur," ucap Tina emosi. Sebelum Tina sempat bereaksi, Astrid mendorong bahu wanita itu dengan kasar, membuat Tina terhuyung dan nyaris jatuh ke arah samping. "Oh, lemah. Dasar murahan. Maunya sama suami kakak lu. Gak laku apa jadi perempuan? Lu siapa sih?" "Gue sahabat Aram. Kenapa lo?" "Tina, lo gak usah banyak omongan." Plak. Kini giliran Aram yang melayangkan tamparan keras di pipi Tina, sedikit membayar luka yang sudah digores oleh adiknya itu. Telunjuk Aram terangkat meski sedikit gemetar. Ia menunjuk wajah Tinta dengan segala dendam yang masih terpendam. "Saatnya tiba, kamu akan lebih sakit dari yang aku rasakan. Lihat saja nanti, Tina. Lihat bagaimana perlakuan Mama Irma ketika kamu sudah menjadi menantunya. Apalagi jika kamu tidak bisa memberi keturunan kepada mereka. Aku gak kayak kamu yang mandul, Aram." "Oh iya? Kita lihat seberapa kuat kamu menghadapi mereka di kemudian hari." Dada Aram naik turun dengan cepat. Terlihat jelas bagaimana perempuan itu merasa emosi sehingga beberapa orang karyawan kantor menenangkan mereka karena membuat keributan di koridor utama di mana ruangan direktur berada. "Sudah cukup. Pak Agam adalah tamu kehormatan kami. Beliau diundang khusus untuk proyek selanjutnya, jadi siapapun tidak boleh membuat keributan dengannya," ucap salah seorang manajer yang datang dari ruangan sebelah. Tina tersenyum bangga, merasa menang dari Aram yang kini menundukkan kepala. "Pak, tunggu sebentar. Nona Astrid, Anda atasan di sini, bisa-bisanya membiarkan hal ini terjadi." "Baiklah, maafkan kami, Pak.
Astrid meminta maaf atas keributan yang terjadi. Tapi di sisi lain, dia merasa cukup senang setelah mengeluarkan segala kekesalan kepada Tina dan Agam yang cukup membuat wajah keduanya memucat. Beb, udah yuk. Kita harus kembali ke ruangan. Nanti di lain waktu aku bantu kamu balas dendam ke Agam dan Tina. Ucap Astrid tanpa malu, hingga bisa didengar dengan jelas oleh keduanya. Awas lu Agam, lu juga. Masih dengan mata yang menyala-nyala, Astrid menggandeng Aram untuk meninggalkan mereka dan masuk lebih dulu ke dalam lift. Astrid segera meraih tangan Aram yang dingin dan membawanya menjauh dari keramaian kantor menuju ke toilet di lantai bawah. Langkah mereka terburu-buru, seakan ingin segera lepas dari pandangan yang terasa menghakimi. Begitu pintu toilet terkunci, Aram langsung menangis. Tubuhnya gemetar seolah memegang ribuan beban. Aram, tenang. Bisik Astrid sambil memeluk Aram yang rapuh. Namun, air mata Aram semakin deras, mencerminkan kepedihan yang mendalam. Agam, dia... Suaranya tercekat. Tak pernah terbayang dia tega menyakitiku seperti ini. Kenapa harus dengan Tina? Ucapannya itu seperti racun yang terus memakan hatinya perlahan. Astrid hanya bisa mengusap punggung Aram, mencoba memberi kekuatan meski dia tahu kata-kata takkan banyak membantu. Di dalam hati Astrid, ia geram kepada Agam, seperti manusia tak punya hati. Aku pasti bantu kamu balas dendam. Tenang ya, nanti pulang kantor kita jalan-jalan. Kata apapun tak mampu menenangkan Aram yang tengah menangis terseduh. Ia hanya ingin melepaskan segala beban dalam pikiran, terlebih mengikhlaskan Agam yang lebih memilih adik tirinya, dibandingkan ia yang sudah menjadi istrinya selama 4 tahun. Biadab si Agam. Tunggu pembalasan gue. Ucap Astrid memeluk Aram dengan eratnya. Sementara itu, di ruang direktur diam-diam Dikta mengamati CCTV di mana Aram tampak berkelahi dengan Agam. Kini ia mengerti betapa kompleks hubungan Aram dan suaminya yang lebih memilih adik iparnya ketimbang istrinya sendiri. Pandangan Dikta teralihkan, menghela napas berat saat notifikasi panggilan dari mamanya berdering lagi untuk kesekian kalinya. Kenapa? Jawabnya ketus. Bukannya tersinggung, Riri malah tertawa di seberang telepon. Dikta, kamu harus pulang nanti malam. Mama ingin kamu bertemu dengan Kirana, putri sahabat Mama. Dia dokter muda yang cantik dan anggun. Ujar Riri dengan nada bersemangat. Wajah Dikta mengkerut, tangannya bergerak lambat menutup laptopnya. Buang jauh-jauh keinginan gila, itu. Loh kok, ini semua juga ide namanya Arumi. Dia ingin kamu segera melupakan Arumi dan melanjutkan hidup. Mama kira aku tidak bisa mencari wanita sendiri. Mama bisa membaca seberapa dalam kamu mengalami depresi pasca ditinggal Arumi. Kamu lupa mamamu seorang psikolog, Dikta? Ucap wanita itu dengan nada yang lebih tinggi. Dikta tersenyum samar. Justru hal seperti ini yang membuatku semakin depresi. Biarkan aku melewati semuanya sendiri, Mah. Ya ampun anak ini. Ya sudah, Mama tidak akan memaksa. Tapi pastikan malam ini kamu pulang ke rumah Mama dan tidur di sini. Bukan karena berlebihan, tapi Riri takut putranya diam-diam ke klub malam dan menghabiskan malam dengan wanita bayaran. Ia juga takut ketika Dikta banyak meminum minuman beralkohol untuk menghilangkan sakit karena kehilangan Arumi. Sebagai seorang psikolog terkenal, ia tentu tahu bagaimana cara mengatasi kejiwaan putranya agar jangan sampai depresi karena ditinggal sang kekasih. Baiklah, nanti malam aku pasti pulang ke rumah Mama. Jangan bohong kamu, Dikta. Atau Mama cari ke rumahmu. Iya, Bawel. Jangan harap aku akan datang. Mama nikmati saja makan malam itu bersama Kirana. Bersambung. Bab ke-11. Ada yang ketuk pintu. Aram, udah sana. Kamu lanjut makan, biar aku yang buka pintunya. Astrid mengerti karena Aram pasti sangat lapar. Sahabatnya itu dari sore menyiapkan makan malam yang enak untuk mereka santap. Ketika membuka pintu,
Pemandangan pertama yang menyapanya terlihat sangat menyeramkan. Irma berdiri dengan berkas di tangan, kedua tangan itu terlipat di depan dada. "Erem mana?" tanyanya tanpa basa-basi. "Gak ada." Kamu? Siapa kamu?" "Erem masih menantu saya. Saya berhak bertemu dengan dia." "Gila nih mak, stres sekali." Batin Astrid mengatai Irma dalam hati. "Tolong jangan membuat keributan di sini ya, Tante. Mau saya usir atau sekalian panggilin security?" Minggir kamu. Saya ada kepentingan sama Erem." Wanita itu dengan kasar mendorong Astrid hingga terhuyung ke samping. Beruntung Aram segera datang dan memegang kedua lengan sahabatnya. "Astaga, Ma. Tolong jangan buat keributan di sini." Plak. Tamparan keras menggema di ambang pintu. Aram memegang pipinya yang terasa kebas karena tamparan Irma. Air mata yang ia tahan sejak diusir dari rumah suaminya itu pecah juga, membasahi pipinya yang pucat. Irma berdiri dengan tatapan tajam. Aura kemarahannya hampir terasa menyengat kulit. "Dasar menantu sampah! Kenapa kau menampar calon menantuku?" Ucapnya dengan nada tinggi, suara bergetar menahan amarah. "Tina adikku, Ma, aku berhak menyadarkannya." Aram menjawab dengan suara yang serak, sambil menghapus air matanya yang terus mengalir. Irma menggeleng kecewa. "Jelas-jelas Agam memilih Tina. Apa kamu masih belum terima?" Sorot matanya semakin keras, seolah ingin menembus jiwa Aram yang terluka. "Nih, baca ini dengan jelas." Plak. Bukan sebuah tamparan, kali ini Irma melempar map berwarna hijau tepat di wajah Aram, hingga kertas putih itu berserakan di atas lantai. Diraihnya keras itu yang ternyata berkas perceraian dari Agam. "Semakin cepat kalian bercerai, semakin cepat putraku menikah dengan Tina dan juga memiliki keturunan." Dasar nenek lampir. Temen gue gak mandul. Anak lu, tuh, bawa ke dokter. Diperiksa." Astrid membentak Irma tepat di wajahnya, merasa geram melihat kelakuan wanita tua itu. "Siapa kamu ikut campur urusan saya? Siapa orang tua kamu? Sini, hadapi saya. Gue tuh gak takut sama nenek lampir kayak lo. Bisanya cuma ngelindungin anak. Udah tahu anaknya melempem kayak kerupuk dicelupin. Bisanya nyalahin teman gue. Astrid, udah." Aram menarik lengan sahabatnya agar berhenti bicara. Apapun yang mereka katakan, semua akan percuma. "Sialan kamu ya. Pantas kalian bersahabat. Otaknya sama-sama kosong." "Siap, si paling berpendidikan," balas Astrid yang mulai terpancing emosi. "Loh, saya memang berpendidikan. Lulusan ITB dan punya peternakan sapi perah. Halaman rumah saya luas. Sedangkan kamu, rumah aja nggak punya, kan?" Astrid mengepalkan tangan, ingin sekali melayangkan pukulan ke wajah wanita ini. "Gila! Dasar stres. Udah paling bener gak usah dinikahin anaknya, Bu. Kalau perlu diklonin lagi. Kasihan anak orang jadi hancur masa depannya gara-gara anak ibu yang lemah itu. Mulut kamu benar-benar harus dikasih balasan. Berhenti, Mah." Aram mencekal tangan Irama yang hampir menampar Astrid, tapi beruntung gerakan tangannya lebih cepat. "Sekarang, Mama pergi dari tempat ini. Mama sama sekali nggak punya hak untuk marah sama Astrid. Kamu belah dia. Jelas. Dia sahabatku, sedangkan Mama sudah menganggap aku seperti sampah. Kalian tega mengusirku dengan cara yang keji. Oke, baiklah. Tunggu undangan pernikahan dari Agam dan Tina. Mama pastikan kamu pasti nangis darah setelah ini. Aku terima perceraian ini dan sampai kapanpun, aku tidak akan menginjakkan kaki di tempat itu lagi. Berani kamu bicara lantang, Aram?" Brak. Secepat kilat Aram menutup pintu apartemen bahkan ketika Irma masih berdiri di sana. Sakit hatinya tak terbendung lagi, terlebih ketika Irma mengagung-agungkan Tina di hadapannya. Hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang tua. Bukannya melarang,
Irma malah mendukung perselingkuhan putranya, memfasilitasi dan membantu menjebak Aram ketika malam itu. Namun bagaimanapun, Aram tidaklah sekuat itu. Ia luruh, terduduk lemas di balik pintu sambil memegang berkas perceraian di tangannya. Kurang ajar kamu, Aram! Tunggu pembalasanku, ya. Papamu akan tahu bagaimana sikap putrinya. Satu lagi, dia pasti menyesal membesarkan anak mandul seperti kamu. Suara Irma masih menggema di depan pintu. Ia tak terima Aram mengusirnya dengan cara seperti itu. Saya orang tua, malah kamu perlakukan seperti ini. Saya sumpahin hidup kamu gak akan bahagia. Saya sumpahin kamu gak punya anak, Aram. Satu lagi, semoga gak ada lelaki satupun yang mau sama kamu. Camkan itu. Aram gemetar sambil meremas berkas putih di tangannya. Sumpah serapah yang diucapkan oleh Irma begitu menusuk ke relung hati, lukanya tak akan sembuh sampai kapanpun. Begitu juga Astrid, wanita itu memaksa untuk kembali membuka pintu. Minggir kamu, Aram! Biar aku hadapi mertua kamu yang kurang ajar itu. Astrid, jangan. Sumpah, gue ambilin air sekalian buat nyiram mukanya. Astrid, jangan. Aram menarik tangan Astrid hingga terduduk di lantai. Suara Irma juga tak ada lagi. Sepertinya wanita itu sudah pergi dari sana. Aram, aku minta maaf ya. Sumpah emosi banget sama mamanya Agam. Aram menggeleng. Kenapa harus minta maaf? Ini sama sekali bukan kesalahan kamu. Hanya saja, aku kurang beruntung memiliki ibu mertua dan suami seperti mereka. Kita bisa ulang semuanya dari awal. Aku yakin kamu pasti bakalan dapat suami dan mertua yang baik setelah badai ini. Astrid mengusap air mata yang keluar membasahi pipi sahabatnya, secara perlahan menuntun Aram kembali ke meja makan. Kamu cantik, kamu berpendidikan. Aku yakin kamu istri yang baik selama pernikahan. Sayangnya, mereka yang gak bisa bersyukur punya kamu. Biarkan sumpah itu berbalik ke Agam. Di sebuah kafek, tampak berbagai hidangan lezat tersaji di atas meja. Aroma juga asap tampak mengepul, menciptakan kenangan hangat. Namun dua orang yang duduk berhadap-hadapan tampak saling memandang dengan tatapan dingin. Tak ada senyuman di wajah mereka. Sudah bertahun-tahun aku mengalah dan tetap diam, Mas Irfan. Sudah saatnya aku mengambil hak yang seharusnya jadi milikku. Ambil saja sesukamu. Tapi lihat, kamu bahkan tidak becus menjadi seorang ibu, Putri Kuarumi, dia meninggal di tanganmu. Pria berwajah dingin dan datar itu akhirnya meneteskan air mata kesal bercampur benci terhadap mantan istrinya. Putriku, kamu bilang, bertahun-tahun Arumi membutuhkan kasih sayangmu. Apa kamu pernah ada untuknya? Bahkan kamu menyembunyikan kembarannya dan memisahkan mereka dengan teganya. Kamu yang membuat semuanya menjadi rumit, serak. Kamu egois. Egois kamu bilang. Kamu memilih jalang dan rela membuang anak istri. Siapa yang paling egois dalam hal ini? Serah, wanita cantik dengan rambut sebahu tiba-tiba mengambil ponsel mantan suaminya yang tergeletak di atas meja. Ia mencari kontak putrinya yang telah puluhan tahun terpisah darinya. Dia tidak akan mengenalimu karena kamu sudah mati di hidupnya, ucap pria itu tanpa belas kasih. Serah melempar ponsel itu ke atas meja dengan kasar. Terlebih melihat wallpaper mantan suaminya bersama istri kedua dan anaknya. Tak ada gambar putrinya di sana. Serah yakin putrinya mendapat perundungan selama hidupnya. Serah yakin putrinya pasti dibeda-bedakan. Perpisahan menyakitkan itu terjadi karena sang suami lebih memilih pelakor dibanding dirinya yang telah memberikan anak kembar sepasang putri yang cantik. Keduanya kembar identik, nyaris tak ada yang berbeda di wajah mereka. Hanya saja sang adik sering sakit-sakitan. Di saat perpisahan itu terjadi puluhan tahun silam, sang kakak direbut oleh mantan suaminya dan diasuh bersama pelakor. Sedangkan adiknya yang sakit-sakitan ia bawa keluar kota. Hal itu ia lakukan agar kedua putrinya tidak direbut dari tangannya. Tapi sekarang, putri cantiknya itu telah berpulang karena kanker otak yang dideritanya. Bahkan di akhir hayatnya,
Putri cantiknya itu masih menanyai tentang keberadaan saudara kembarnya. Minggu-minggu berlalu, akhirnya sidang perceraiannya dengan Agam pun tiba. Aram kali ini tampil cantik mengenakan kemeja warna putih ditemani Astrid sahabatnya. Heels setinggi 5 cm dan sebuah tas selempang membuatnya tampak sangat cantik. Aura wanita karir sangat terpancar dari wajahnya. Tadi, di ruangan yang sama, ia melihat Agam hadir bersama keluarganya dan juga Tina. Pembacaan putusan perceraian benar-benar menyayat hatinya karena alasan Agam untuk menceraikannya sangat tidak masuk akal. Juga pria itu pintar memutarbalikkan fakta. Sialan si Agam, bisa-bisanya ada pria seperti itu di dunia ini. Guman Astrid yang merasa geram melihat pria seperti Agam, apalagi keluarganya yang memiliki watak sama dengannya. Aram menerima segala keputusan, terlebih melihat betapa mantan suaminya itu tampak jauh lebih nyaman dengan Tina. Ia bersumpah dalam hati, sampai kapanpun dirinya tak akan memaafkan Agam dan keluarganya. Mereka yang telah mendukung pria itu berselingkuh dengan adik iparnya. Sepanjang persidangan tadi masa Tina terus teralih kepada Aram yang tampil sangat berbeda. Kakaknya itu terlihat lebih segar, wajahnya tampak lebih damai dibandingkan sewaktu tinggal bersama Agam. Aram berdiri di tempat parkir, sengaja menunggu kedatangan mantan suaminya dan Irma yang baru saja keluar dari ruang sidang. Lihat, Pak, didikan Papa hari ini terbukti dengan bangganya datang ke persidanganku. Dasar tidak tahu malu. Aram mengadukan perbuatan adik tirinya kepada sang papa. Tapi pria itu hanya berwajah datar. Sudahlah, Aram, kamu harus mengikhlaskan semuanya. Kamu dan Agam memang berjodoh hanya sampai di sini. Papa bangga putri kecilmu menjadi seorang pelakor. Lagi, tanya Aram merasa tak menyangka respon papanya yang tampak sangat datar. Kamu bekerjalah dengan baik, Papa tunggu kabar kesuksesanmu. Aram dan Astrid seketika saling pandang, tak mengerti dengan jalan pikiran pria ini. Papa sama Mama udah setuju. Aku dan Mas Agam akan segera menikah. Ucap Tina dengan kemenangan di wajahnya. Sudahlah, Aram, kamu lupakan saja putra saya. Jangan jadi perempuan lemah seperti itu. Kamu sudah dibuang, jadi jangan mengemis lagi. Ma, sudah. Aku dan Aram sepakat untuk berpisah secara baik-baik, jadi kalian jangan memperkeruh suasana. Ucap Agam yang akhirnya mengeluarkan suara. Irma bersidekap dada, seolah tak terima jika putranya bicara lembut di hadapan Aram. Kamu harus ingat Agam, wanita ini sudah menampar kamu dan Tina di perusahaan Tuan Dikta. Dia mempermalukan kamu di hadapan karyawan. Kenapa kamu masih baik padanya? Aduh si nenek lampir, Aram, ayo masuk ke mobil. Astrid segera menarik lengan sahabatnya untuk masuk ke dalam mobil ketika mendengar Irma kembali membuka suara. Tapi Aram masih menahan tangannya. Gak ada habisnya kamu ngeladenin si nenek lampir. Biarkan dia bahagia dengan khayalannya. Kita lihat nanti seberapa banyak Tina bisa memberikan cucu untuknya. Astrid secara terang-terangan menyindir Irma, membuat wanita itu bertambah kesal. Hah, wanita miskin. Kenapa kamu selalu ikut campur dengan urusan saya? Jijik, si nenek lampir yang merasa dirinya paling kaya. Gini-gini saya nggak pernah hidup numpang sama orang tua. Nggak kayak anak tante tuh. Mulutmu berbisa sekali. Mana ada lelaki yang mau sama perempuan kayak kamu? Sindir Irma kepada Astrid. Selain Aram, ia juga sangat benci dengan wanita muda ini. Mulutnya sangat menyebalkan. Astrid benar-benar memarik tangan Aram untuk masuk ke dalam mobil. Perasaannya bertambah kesal jika bicara dengan Irma yang tak akan pernah ada ujungnya. Udah. Kita berangkat sekarang. Ketika sampai di dalam mobil, Astri menghela nafas panjang sebab tenaganya terasa terkuras meladeni Irma dengan segala ocehannya yang menyebalkan. Sumpah, kamu kuat banget selama 4 tahun ngadepin sikap mamanya Agam yang menyebalkan itu. Aram tampak menghela nafas, kemudian menyandarkan kepala di sandaran kursi setelah memakai sabuk pengaman. Siapa yang harus aku percaya di dunia ini?
Kamu lihat sendiri bagaimana perlakuan papa terhadapku. Dari aku kecil dia memang selalu memihak kepada Tina dan istrinya. Tapi masalah Mama Irma, mulai detik ini aku nggak ada hubungan lagi sama dia. Bersyukur bisa lepas dari ocehannya yang hampir membuatku gila. Gak apa-apa, Beb. Ada aku di sisi kamu. Jangan sedih ya. Astrid mengusap lengan sahabatnya, mencoba memberi kekuatan. Hari ini, mereka berdua berencana menghabiskan liburan bersama ke sebuah pusat perbelanjaan. Astrid berencana mentraktir Aram apapun yang dia inginkan, entah itu berbelanja pakaian atau makanan. Sekitar 15 menit perjalanan dari pengadilan agama menuju ke pusat perbelanjaan. Astrid dan Aram akhirnya tiba di sebuah mall dan mereka langsung mencari makan siang untuk mengisi perut. Astaga Arum, Tuan Dikta! Kenapa? Aram yang baru saja mendaratkan bokongnya di kursi untuk memesan makanan, tiba-tiba dikejutkan dengan teriakan Astrid yang terdengar nyaring. Tuan Dikta bertunangan! Bersambung, bab ke-12. Pak, Ma, aku sudah dewasa. Untuk apa kalian menekanku bertunangan dengan wanita pilihan kalian? Artikelnya sudah diterbitkan media tadi pagi. Jadi teman-temanmu juga sudah tahu tentang pertunangan ini. Papa nggak bisa lagi biarin kamu luntang-lantung di usia 30 tahun. Dikta, sudah saatnya kamu menikah dan memikirkan untuk memiliki anak. Dikta menghembuskan nafas kasar sambil mengecek ponsel. Ketika membuka artikel, berita tentang pertunangannya bersama seorang dokter muda bernama Grana Anggraini menjadi hot topik perbincangan di kalangan anak muda. Kepalanya terasa berdenyut. Aku bahkan tidak tahu rupa wanita itu kesalnya bangkit dari sofa. Papa dan mamanya seketika saling pandang. Ini semua mereka lakukan agar Dikta segera melupakan Arumi dan melanjutkan hidupnya. Usianya telah menginjak 30 tahun. Kedua orang tuanya ingin putranya itu segera menikah dan memiliki anak. Mama yakin setelah mengenal Kirana kamu dengan cepat bisa jatuh cinta padanya. Dia gadis yang anggun, sopan dan lemah lembut dalam bicara, persis seperti kriteria perempuan yang kamu inginkan. Terserah kalian saja. Dikta! Di tengah perbincangan penting itu, Dikta malah bangun dan meninggalkan ruang tamu karena merasa kesal dengan keputusan kedua orang tuanya. Hari ini Kirana akan datang ke rumah. Mama memintanya menemani kamu tenis bersama Joe. Tenis bareng? Suara Astrid yang cempreng memenuhi toko aksesoris, di mana ia tengah menginjakan kaki. Aram yang dari tadi sibuk memilih aksesoris dikejutkan dengan suara temannya hingga ia menoleh dengan cepat. Kenapa sih? Arum, oh my God! Kenapa? Aram meletakkan kembali perintilan tas yang sempat dipilihnya. Karena merasa penasaran, ia segera mendekat ke arah Astrid. Apa sih? Heboh banget. Astrid masih tampak menganga. Kamu lihat ini deh, aku nggak salah baca, kan? Astrid dikejutkan dengan pesan bosnya yang memintanya untuk tenis bersama sore nanti. Di mana kamu? Sibuk atau tidak? Temani saya tenis sore nanti. Kesambet apa Tuan Dikta minta gue buat temenin dia tenis? Senyum tipis terbit di mulut wanita itu. Jangan-jangan Tuan Dikta naksir sama gue? Aram nyaris tersedak ludahnya sendiri mendengar perkataan Astrid. Mungkin. Beberapa detik kemudian senyum itu luntur ketika membaca pesan yang baru saja masuk ke ponselnya. Ajak teman kamu, Aram untuk ikut bersama. Loh, ternyata dia juga minta kamu buat ikut. Enggak, aku di rumah aja. Aram please, gak usah membangkang. Kamu gak akan bisa melawan perintah Tuan Dikta. Ikut aja, kalaupun gak bisa main tenis, kita bisa nunggu di sisi lapangan sambil nyemil. Kamu harus lihat betapa tampannya Tuan Dikta saat di tengah lapangan. Astrid yang sudah biasa menemani bosnya bekerja hingga keluar kota, sudah tak asing dengan penampilan Dikta saat bermain tenis, bermain golf atau nge-gym sekalipun. Pria tampan itu selalu mempesona dalam keadaan apapun. Sore harinya, Astrid benar-benar bersemangat untuk menemani Dikta bermain tenis. Wanita itu tampil cantik dengan atasan polo shirt berwarna putih, dipadukan rok pendek berwarna hitam, senada dengan pakaian yang dikenakan Aram.
Kamu bisa main tenis, gak? Tanya Astrid dengan binar di matanya. Tampaknya wanita itu sangat bersemangat hari ini. Boro-boro main tenis, keluar rumah aja nggak diizinin sama Mas Agam, paling jauh keluar ke kandang sapi. Astaga, kolot banget suami kamu ya, Aps. Mantan, maksud aku mantan suami kamu. Dengan cepat Astrid meralat ucapannya sebelum wajah Aram berubah murka. Udahlah nggak penting bahas dia, lagi pula dia sudah bahagia dengan yang baru. Astrid dan Aram kompak tertawa, lebih tepatnya menertawai Tina dan Agam. Pasangan serasi yang sama-sama kolot dan menyebalkan. Nah itu Tuan, Dikta. Jantung Aram mulai berdetak kencang mendengar nama Dikta. Beberapa hari ke belakang, bahkan berminggu-minggu berlalu, ia tak pernah melihat bosnya itu hadir di kantor. Pertama dan terakhir kali mereka bertemu saat menghabiskan jam kerja yang begitu panas di ruang direktur. Aram tak pernah melihat rupa Dikta semenjak berita kematian kekasihnya. Juga pria itu jarang terlihat di kantor karena sibuk bekerja dari rumah. Siapa sangka, saat wajah Aram terangkat untuk mencari sosok Dikta, pria itu berdiri di depan sana bersama seorang wanita. Wanita cantik yang mengenakan pakaian tenis, tubuhnya tinggi, langsing, dengan kulit bersinar senyum di wajah wanita itu, juga mereka menyambut kedatangan Astrid dan Aram tanpa rasa cemburu sedikit pun. Kamu masih ingat artikel itu, kan? Artikel yang kita baca tadi pagi, kayaknya ini calon tunangan Tuan Dikta. Bisik Astrid yang mulai memelangkan langkah. Terus ngapain dia ngajakin kita buat tenis bareng? Gila aja, ya buat nemenin calon tunangannya lah. Dada Aram bergetar seolah dirinya hanyalah sisa-sisa pilihan yang tak akan pernah menjadi pemeran utama. Hidupnya selalu terasa dipenuhi kesialan. Apalagi hari ini, dia yang tidak pernah bermain tenis harus menghadapi dua manusia yang sedang pacaran. Dikta tampaknya sengaja membawa calon tunangannya untuk dikenalkan kepada karyawan kantornya. Selamat sore, Tuan, Nona. Sapa Astrid dengan ramah sambil mengulurkan tangan ke arah wanita cantik yang berdiri di sebelah Dikta. Sore, kamu sekretaris Dikta, ya? Senang berkenalan denganmu. Iya, saya. Kamu temani dia main tenis. Belum selesai Astrid berkenalan, perkataannya langsung dipotong oleh Dikta yang segera meninggalkan mereka bertiga. Dalam hati, dadanya terasa panas melihat penampilan Aram yang tampak begitu cantik dalam balutan pakaian tenis. Masih jelas terekam dalam benaknya bagaimana ketika Arumi menemaninya bermain tenis. Tampilan mereka berdua tampak sama persis membuat ingatan itu kian menyakitkan. Dikta tak tahu sampai kapan, tapi saat melihat wajah Aram dia pasti teringat dengan Arumi. Ingin marah namun pada siapa, dia hanya menjadikan Aram sebagai pelampiasan. Tapi ketika terbangun, Dikta merasa tak terima bahwa wanita yang paling dicintainya di dunia ini kini telah tiada dan terbujur kaku dalam tanah. Di lapangan yang bersebelahan mereka bermain tenis dengan regu masing-masing. Dikta yang bermain bersama Joe dan sahabatnya sejenak bisa melupakan ingatan tentang Arumi. Sedangkan di lapangan yang bersebelahan, Astrid sangat sibuk mengajari Aram yang baru pertama kali turun ke lapangan tenis. Ya ampun, gitu aja nyerah. Trid, udah. Perut aku sakit banget. Kenapa sih? Kok bisa perutnya tiba-tiba sakit? Nggak tahu, tapi beneran sakit banget. Wajah Aram berubah pucat dengan keringat dingin bercucuran di dahi dan juga lehernya. Wanita itu duduk di pinggir lapangan sambil memegang perutnya yang terasa sakit menusuk di bagian bawah. Kirana sebagai dokter muda berusaha memberikan minum kepada Aram dan menyuruh wanita itu untuk tenang sambil menarik nafas dalam. Gak apa-apa kok, kamu kayaknya kurang pemanasan makanya otot perutnya tegang. Ucap wanita itu lembut. Ini beneran gak kenapa-kenapa, Non. Gak usah panggil aku, Non. Panggil Kirana aja. Kirana sempat-sempatnya memukul lengan Astrid karena risih dipanggil Nona oleh wanita itu. Sekitar 1 jam menghabiskan waktu bersama, Astrid dan Kirana tampak jauh lebih akrab.
Dokter muda itu dengan cekatan mengambil tisu di tasnya dan mengelap keringat dingin yang bercucuran di wajah Aram. Nggak apa-apa kok, kamu tegang banget sih. Sakit banget perut aku. Aram menekan perut bagian bawahnya yang terasa nyeri dengan mata terpejam, saking sakitnya. Di lapangan sebelah, sesekali Dikta melirik apa yang tengah terjadi kepada Aram. Tapi konsentrasinya harus tetap fokus pada permainan. Kamu mau mens kayaknya? Kapan terakhir kali datang bulan? Aram segera meraih ponsel yang ada di dalam tas. Jujur, dia sangat benci sehingga tidak pernah mengingat tanggal menstruasi secara pasti. 4 tahun yang terasa begitu berat, Irma akan datang ke rumahnya dan bertanya apa bulan ini dia halangan atau tidak, sambil membawa test pack dengan harapan menantunya hamil di bulan itu. Ketika membuka kalender, tangannya sedikit gemetar. Seharusnya 2 minggu yang lalu. Pulang dari bermain tenis, Aram merasa tubuhnya begitu lelah. Dia memutuskan untuk merebahkan diri di atas kasur, mencoba mengabaikan rasa sakit yang menghimpit di perutnya. Menekuk atau bahkan hanya bergerak sedikit saja menjadi sebuah perjuangan. Sambil berusaha menenangkan diri, dia mengambil buku di samping tempat tidurnya untuk mencoba mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit. Arum! Baru menoleh ke ambang pintu dan tampaklah Astrid tampil cantik mengenakan pakaian rapi. Mau kemana? Mau keluar sebentar ya? Hah? Serius kamu? Tunggu ya, nanti aku bawain makan malam buat kamu. Malam ini nggak usah masak, kan? Perut kamu masih sakit. Ya udah, hati-hati ya. Setelah kepergian Astrid dari kamar itu, tak lama kemudian, gema suara dering ponselnya memecah kesunyian kamar. Aram dengan malas mengulurkan tangan ke arah nakas samping kasurnya, di mana ponselnya tergeletak. Layar ponsel menunjukkan nomor yang tidak dikenal. Dengan rasa penasaran, dia mengangkat telepon tersebut. Selamat malam. Sapanya lembut, hanya suara deru nafas yang menyambutnya di seberang telepon. Aram ya? Maaf, ini siapa ya? Kamu mungkin tidak mengenali suara ini, tapi kamu pasti merindukan orangnya. Saya harap begitu. Aram masih kebingungan, belum bisa mencerna maksud dari perkataan seseorang di seberang telepon. Begini saja, saya ingin mengajak kamu untuk bertemu di Cafe Lailis besok siang. Bagaimana? Boleh saya tahu siapa namanya? Besok pasti kamu tahu. Selamat malam, Aram. Semoga kamu mimpi indah. Tatit. Panggilan telepon dimatikan secara sepihak membuatnya semakin kebingungan. Siapa sebenarnya seseorang tiba-tiba menelponnya dan mengajak untuk bertemu? Bagaimana jika orang itu berniat jahat? Rencananya untuk membaca buku pupus sudah, Aram memutuskan untuk mengalihkan perhatian dengan menggulir layar media sosialnya. Namun, semakin ia scroll, semakin dalam rasa penasaran saat sebuah artikel populer menarik perhatiannya. Artikel itu menampilkan foto Dikta berdampingan dengan seorang wanita berjas putih, seorang dokter muda, dengan keterangan bahwa mereka akan bertunangan beberapa hari lagi. Jantung Aram serasa berhenti sejenak, ingatan tentang kisah mereka yang begitu intim di ruang direktur tiba-tiba membanjiri pikirannya. Aram tiba-tiba merasa ketakutan apalagi ketika ia menyadari dirinya sudah telat menstruasi selama 2 minggu. Panik menyergap pikirannya. Biasanya, siklusnya begitu teratur, bahkan cenderung datang lebih awal. Aram terpaku, pikirannya kacau, tidak tahu harus berbuat apa menghadapi kenyataan pahit. Bagaimana jika ia hamil karena kejadian itu? Aram berjalan mondar-mandir di kamar, memilih ujung rambutnya dengan gelisah. Tangan lainnya mengetikkan test pack di mesin pencari ponselnya, tapi segera dihapus kembali. Bagaimana caranya agar Astrid tidak tahu? Gumamnya dalam hati. Astrid selalu ingin tahu tentang segala hal yang terjadi dalam hidup Aram. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Aram segera mengambil tas dan memutuskan untuk pergi ke toko alat kesehatan yang berada tak jauh dari apartemen dengan berjalan kaki. Dia bisa memastikan tidak ada yang mengenali atau melihatnya. Sambil memasang topi,
Dia memutuskan untuk pergi saat Astrid sedang keluar rumah. Setelah sampai di toko, Aram berusaha menyembunyikan wajahnya dengan topi lebar dan memilih sudut paling sepi. Dia cepat-cepat memilih tespek yang dibutuhkannya, membayarnya dengan uang tunai, dan meminta penjual untuk tidak memberikan kwitansi. Setelah itu, dia segera bergegas pulang, memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti atau melihatnya. Ya ampun, perut ini masih sakit saat berjalan. Dengan hati yang masih berdebar, Aram menyimpan tespek tersebut di tempat yang paling tersembunyi di kamar, menantikan saat yang tepat untuk menggunakannya tanpa sepengetahuan Astrid. Tapi, besok-besok belum tentu dia keluar lagi. Aku harus pakai tespek ini sekarang juga, biar pikiran ini tenang. Aram merasakan jantungnya berdebar kencang saat ia membuka bungkus alat tes kehamilan yang baru saja dibelinya. Kamar mandi yang biasanya terasa sejuk, kini seakan menyempit dan panas.